Jadi kami mengundang dari Ibu Hardi Kurniawati serta dengan pihak terkait. Suatu hal yang perlu kita sampaikan sebenarnya beberapa hal permasalahan yang kaitan dengan Ibu Hardi Kurniawati itu ya diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Itu di regulasinya memang seperti itu. Saya sampaikan tadi, mestinya ketika mau memberhentikan ASN itu tahapan-tahapan harus dilakukan. Yang pertama adalah tahapan secara administrasi, kasih surat. Yang kedua tahapannya adalah mediasi. Harus ada mediasi. Seperti apa permasalahannya, penyelesaiannya seperti apa. Ini langsung ke vonis pemerintahan dengan hormat, dengan tidak keinginannya sendiri, istilahnya seperti itu. Kemudian di pasal jenis hukuman disiplin berat, karena ini langsung hukuman berat. Yang pertama itu adalah menurunkan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Yang poin 2. Poin 3, pemberhentian dengan hormat tidak atas nama permintaan sebagai PNS. Artinya langsung poin 3. Sehingga saudara-saudari Hardi Kurniawati mengajukan pembelaan. Kemudian BPASN itu memberikan sebuah keputusan. Karena BPASN itu wajib untuk dilakukan, yang menjadi keputusan BPASN itu harus wajib dilakukan oleh Bupati dalam hal ini sebagai PPK-nya. Di BPASN itu diamanatkan bisa memperberat, bisa memperingan. Nah, klasifikasi yang diberikan BPASN adalah memperingan. Maka ketika memperingan ini, keputusan BPASN itu mengamanatkan untuk poin yang 2, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Artinya memutuskan untuk beliau Hardi Kurniawati ini masih punya hak untuk menjadi PSN. ASN di Pegawai Negeri Sipil ya. Artinya dia masih punya hak. Ketika punya hak, maka seharusnya bupati tidak serta-merta dalam hal ini terus langsung bersikukuh harus diberhentikan. Tidak seperti itu. Saya atas perintah ketua dan bersama-sama itu tidak pernah berpikir kepada siapa pelaku, siapa korban, tapi berpikirnya kepada regulasi dan aturan. Hierarki. Kalau BPASN memberikan keringanan hukuman, maka hukumnya wajib bupati untuk mengindahkan keputusan dari BPASN. Yang paling penting di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Proses dari pemecatan hingga sampai saat ini itu berapa bulan Pak sampai menang? Ya. Jadi Bupati mengeluarkan surat itu nomor 3 tahun 2022 itu menolak keputusan BASN. Jadi yang pertama, biar runut, tadi kita mengundang BKPPD.
Bagian Hukum, kemudian BKN Kanrek 1 DIY, Dinas Pemuda dan Olahraga bersama pelapor untuk yang pertama menyampaikan kronologinya, apa maksud dan tujuan yang bersangkutan datang ke sini. Yang kedua, dari Dinas Pemuda dan Olahraga menyampaikan siapa yang pertama kali melaporkan kejadian ini. Disampaikan bahwa istrinya yang resmi yang melaporkan dan kronologinya. Kemudian BKPPD kita tanya, keputusan itu diambil berdasarkan apa? Di situ disampaikan payung-payung hukumnya. Karena ada Kanrek BKN, maka Pak Herno minta Kanrek ini menjelaskan apa rekomendasi BASN-nya. Rekomendasinya jelas bahwa yang bersangkutan untuk diberi hukuman yaitu jabatan pelaksana selama 12 bulan. Walaupun yang bersangkutan itu jabatannya sudah jabatan pelaksana. Kemudian apa hasilnya? Yang bersangkutan banding kepada BASN. Bandingnya diterima dan Pak Bupati tetap kepada keputusannya untuk yang bersangkutan diberhentikan tidak atas permintaan sendiri. Itu sudah turun. Kemudian Ibu Erdi melakukan upaya lagi untuk lapor kepada Ombudsman. Tadi Pak Herno menyampaikan karena ini itu decision makernya di PPK, maka rekomendasi Pak Herno sampaikan bahwa untuk Bupati melaksanakan rekomendasi BPASN karena di sini jelas di dalam surat BPASN disebutkan bahwa keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait sesuai pasal 16 ayat 3 PP nomor 79 2021 tentang upaya administrasi dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Jadi jangan sampai kawan-kawan salah paham, kok ada perselingkuhan DPRD mendukung, kok ini Mbak Endah sebagai perempuan tidak mendukung pihak korban Bu. Misalnya di sini Bu Dwi Bantiah misalnya, kita tidak sedang berbicara tentang itunya, tetapi tentang payung hukumnya. Tadi Mas Herno berkali-kali ini diulang, saya tidak mengenal saudara Harti dan sebagainya, tetapi kita karena lembaga DPRD ini mengatur regulasi, perda, undang-undang kalau DPR RI, maka kita menegakkan negara kita negara hukum, dan yang bersangkutan ini mendapatkan rekomendasi untuk disampaikan jelas juga, nanti kawan-kawan juga boleh untuk memotretnya, bahwa yang bersangkutan untuk menjadi pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Di sini ada menetapkan satu, memutuskan dan sebagainya. Nah, ini yang disampaikan. Seandainya Pak Bupati tidak mau melaksanakan rekomendasi BPASN maupun rekomendasi DPRD sesuai dengan BPASN, apa sanksinya? Ini juga sudah ditanyakan oleh Wakil Ketua sebagai pimpinan rapat. PPK atau Bupati akan mendapatkan sanksi, tetapi sanksinya tidak disebutkan dalam pasal itu. Nah, karena sudah disampaikan seperti itu, Saudara Harti kita sampaikan. Ini Mbak Harti, keputusan di Pak Bupati, keputusan BPASN panjenengan ditolak oleh Pak Bupati. Dan seandainya Pak Bupati tidak menjalankan ini, karena tadi dari Kanrek BKN mengatakan bahwa semua keputusan BKSN wajib dilaksanakan. Seandainya beliau tidak melaksanakan, sanksinya adalah sanksi administrasi, gitu ya Mas? Ya. Apa yang akan saudara lakukan? Nah, beliau tidak akan melakukan PTUN. Tadi juga disampaikan, ini bisa tun, tapi Bu Harti tidak akan PTUN karena tata kalanya sudah habis. Karena harus sekian hari setelah rekomendasi BASN dari pusat itu dijawab oleh Bupati. Nah, rekomendasinya Februari, Pak Bupati jawabnya Maret. Nah, ini sudah lebih dari 1 tahun. Padahal untuk PTUN itu 90 hari. Nah, tadi seperti itu. Jadi, lembaga aturan, maka kita mohon PPK, Pak Bupati atau pemerintah daerah ya taat azas, taat aturan sesuai yang direkomendasikan di BPASN. Mungkin demikian, kawan-kawan. Kalau tiba-tiba langsung poin akhir pemecatan, pemberhentian dan sebagainya, itu tidak bisa seperti itu, harus pakai tahapan-tahapan. Nah, ini saya membaca, melihat, mencium bau langsung keputusan ini ya, jalan musyawarah yang belum dilakukan. Kita kan harus asas musyawarah apa-apa itu, melihat, walaupun asas musyawarah itu harus berpedoman kepada regulasi, kepada payung hukumnya.
Ini yang kita tegaskan bahwa DPRD merekomendasikan, menyampaikan kepada Bupati untuk taat kepada rekomendasi yang di atasnya. Dalam hal ini BPASN. BPASN sekali lagi saya sampaikan, dia memberikan rekomendasi keringanan. Sekali lagi keringanan ya. BPASN memberikan rekomendasi keringanan dalam bentuk apa? Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Titik sampai di situ. Nah, kalau Pak Bupati tidak memindahkan ya silakan. Kalau Bupati tidak memindahkan berarti Bupati nanti akan mendapatkan sanksi. Nah, siapa yang memberikan sanksi ya lihat saja nanti ya. Begitu. Ada gambarannya Mas? Atau mungkin Dewan? Yang membuat sanksi bukan Dewan loh. Jangan salah paham ya. Kami nggak punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Bupati, tapi sanksi di atasnya kan. Nah, sanksi administrasi setidaknya nanti pastikan mendapatkan seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Kalau yang ditanyakan tadi, apakah keputusan Bupati sudah sesuai dengan aturan? Bahwa yang dilakukan PPK sudah sesuai aturan yang berlaku, yaitu PP. Kemudian apakah yang dilakukan BPASN juga sudah sesuai aturan? Merekom 12 bulan itu juga sesuai aturan. Ya, betul. Jadi yang disampaikan Ibu Ketua betul. Ketika ditanya apakah itu sudah sesuai dengan aturan, maka PPK Kabupaten sesuai dengan aturan. Karena aturannya juga seperti itu. Ya, boleh memecah, boleh memberikan. Kemudian BPASN apakah sesuai dengan aturan? Betul. Tapi terus kita melihat hierarkinya. Yang kita lihat hierarkinya. Yang ditaati yang mana? Ya, pasti yang di atasnya. Nah, di bawahnya itu harus mengikuti atasnya. Mana ada aturan kok buku karpet sudah diatur di atas, di bawah bikin aturan sendiri, kan tidak mungkin. Saya kira cukup gitu ya. Ya. Sudah pada semua loh Mbak Dri bahwa ini decision maker-nya itu bukan di DPRD tapi BPK. BPK punya beberapa kajian dan paham apa keputusannya. Atasan BPK, berarti atasannya Bupati. Berarti ini Bupati yang melaksanakan. Laporannya gubernur tidak berarti. Saya sudah bertunas agensi nanti hasilnya ya, tinggal yang punya Mbak Nika siapa itu ya, oke, bantuan sana, Mas Hano, jadi